sebenarnya kedudukan BI dalam tata negaranya seperti apa. Jadi aku jelasin satu-satu ya. Kalau dilihat arah panah ke sini kanan koordinasi, BI itu selalu koordinasi sama kementerian atau menteri yang terkait, kayak Menteri Keuangan yang tergabung dalam KSSK gitu. Terus BI juga diperiksa oleh BPK setiap tahun. Jelas lah memeriksa laporan keuangan seperti apa, karena kita juga menyampaikan laporan keuangan kita tuh ke publik gitu. Terus BPK juga laporin setelah diperiksa laporan keuangan BI itu disampaikan juga langsung ke DPR. DPR yang meriksa. Nah, di sini juga DPR berkoordinasi nih sama badan supervisi laporan-laporannya. Nah, dari DPR ini yang patah-patah ini sama kepala negara, dia yang membawa langsung ke Bank Indonesia, bukan membawa secara langsung sih, karena kita kan independen sebenarnya. Tapi kita berkewajiban untuk melapor lah ibaratnya ke mereka berdua ini. Dan dalam hal ini presiden jelas. Lalu BI juga, nah ADG kita ini usulannya diusulkan oleh presiden, gubernur tadi ya maksudnya ya, diusul oleh presiden, tapi disetujui dan dites oleh DPR kayak gitu. Dan setelah itu mengambil sumpahnya ke MA kayak gitu. Muter-muter sih, tapi bingung nggak lihat ini? Nah kalau dari sisi lembaga sebenarnya kita ini nggak di bawah Kemenq, nggak di bawah OJK, nggak di bawah LPS, kita sejajar ya yang tergabung dalam KSSK itu gitu. Nah kalau ditanya lagi BI PNS bukan? Bukan. Jadi kita ibaratnya bukan PNS. Ada mau ditanyain dulu nggak? Masih aman ya? Lanjut. Nih, tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang ini, yang pertama, mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Nah, kalian tahu nggak yang nyetak duit siapa? BI atau bukan? Peruri. Oke, udah ngerti berarti ya. Berarti Bank Indonesia itu hanya merumuskan jumlah uang beredar itu ada berapa, dan yang misalnya dihancurkan dari statistik tiap tahunnya berapa, dan mereka mengeluarkan surat tugas ke Peruri untuk mengeluarkan uang, yaitu rupiah gitu ya. Terus yang kedua juga merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter inflasi rendah dan stabil. Ini jelas salah satu tugas kita, apalagi di kantor perwakilan, itu menjaga nilai inflasi gitu. Yang lewat banyak sih, kita juga bergerak lewat TPID, tim perumusan inflasi daerah, tim pengendalian inflasi daerah maksudnya. Nah di tiap daerah itu ada itu, dan kita ibaratnya jadi wakil di situ, wakil kepala daerah di situ untuk menjaga inflasi tiap daerah terjaga, baik dari sisi pasokan atau dari sisi demand-nya gitu. Nanti kalau kalian di daerah, kalian bakal terjun langsung untuk ibaratnya secara real ya, sebenarnya ngadalin inflasi itu apa sih. Nah itu bakal di daerah bakal banyak kali. Terus mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran atau cemumuah. Nah ini tuh lebih ke kayak yang KRIS, BI Fast, itu semua kita juga di sini. Terus di sini juga ada menjaga stabilitas sistem keuangan melalui SSK, dan menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Ini tuh yang tadi disebut kenapa banknya bank. Ya karena ini ketika kita misalnya ada satu bank yang mengalami ibaratnya lagi menampet masalah, mau bangkrut. Nah kita tuh punya banknya itu biasa bisa datang ke BI untuk mengajukan bantuan lah ibaratnya gitu. Tapi nggak semua bank bisa kita bantu. Kita lihat dari sisi bank tersebut ketika tidak dibantu, apakah akan menimbulkan resiko sistemik ke perekonomian Indonesia atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa semena-mena bantu banknya. Kita lihat dulu bank tersebut berpotensi menjadi resiko sistemik atau enggak gitu. Resiko sistemik itu resiko yang ketika nggak dibantu, dia bakal merusak perekonomian Indonesia gitu. Intinya seperti itulah ya. Terus ini tugas wewenang kita jelas tadi ya, ada SSK, stabilitas sistem keuangan, moneter, sama pembayaran. Ini bakal kita breakdown satu-satu. Ruang lingkup kebijakan moneter. Yang pertama yang tadi, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Terus yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang. Ini intervensi kita. Lalu yang ketiga, menetapkan diskonto dan menetapkan cadangan bunga atau mengatur kredit dan pembiayaan. Ini buat kalian nanti yang magang-magang di camp,
Kalau misalnya ada, nah ini kalian bakal terjun langsung di sini ataupun di kantor perwakilan daerah kalau kalian magangnya di tim perumusan implementasi. Biasanya kita berkaitan juga sama ini. Terus kalau ini ruang lingkup yang di sistem pembayaran. Nah, ini kalian jelas ya, instrumen tunai itu ada dua, ada uang kertas, ada uang koin. Itu kita ngatur juga. Dan instrumen non tunai itu sekarang ada paper base, cek biliar, giro, dan lain-lain. Ada RTGS, ada ATM atau kredit, dan sekarang juga nambah ada QR. Terus lanjut. Nyampe sini ada yang nanya dulu nggak? Takutnya aku kecepatan ya. Ambil minum dulu. Masih aman ya? Ini apa bingung? Next kalau gitu nih. Udah pada lapar kayaknya nih. Nih, yang ini ruang lingkup sistem pembayaran. Jadi kalau misalnya pengawasan perbankan itu udah dipindahin ke OJK, tidak dengan pengawasan sistem pembayaran. Itu masih di Bank Indonesia. Makanya kalau kalian misalnya ada kendala seputar sistem pembayaran, biasanya Bank Indonesia masih memberikan perlindungan dan membantu solusi jalan keluar kalian lah. Cuman kalau misalnya dalam sistem terkait sistem perbankan, misalnya kalian ada masalah kredit, itu udah nggak bisa di Bank Indonesia, itu loh bisa datang ke OJK. Itu. Terus kalau di sini kayak persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa SP, izinnya di Bank Indonesia, kayak gitu-gitu. Terus ruang lingkup SSK. Nah ini ruang lingkupnya peran BI pasca OJK, jadi setelah dipisah ya. Ini ngebedainnya gampang banget kalau ngebedain Bank Indonesia sama OJK bedanya apa? Kalau kalian bingung, selain dari pengawasan. Jadi kalau diibaratin hutan, BI itu mengawasi hutan secara keseluruhan. Contoh misalnya hutan Kalimantan. Nah, BI itu mengawasi hutan secara keseluruhan, hutan Kalimantan. Kalau OJK mengawasi tiap pohon yang ada di hutan tersebut. Paham nggak? Jadi OJK yang ngawasin per pohonnya, BI yang ngawasin hutannya secara keseluruhan. Jadi BI ya cuma ngeliat nih, kayak misalnya ini hutan ini potensinya gimana ya, bagus apa enggak? Oh iya bagus. Nah kalau OJK dilihat satu-satu pohonnya sehat apa enggak. Paham ya analoginya? Paham. Oke. Ini ada yang nanya juga nih, waktu BI dipisah sama OJK, apakah dari pegawai BI ada yang dipindah ke OJK juga? Yang ku tahu waktu ketika dipindah, itu kan asalnya divisi sebenarnya di BI ya, sebenarnya pengawasan perbankan itu. Nah setelah dipindah wewenangnya ke OJK, ya beberapa pegawai dari OJK itu ada pegawai Bank Indonesia gitu. Kayak gitu. Lanjut. Ini tugas wewenang ya. Nih kalau mikro lebih mengarah pada analisis perkembangan individu lembaga keuangan. Yang aku bilang tadi, dia per pohonnya. Kalau BI yang makro prudensial itu lebih ke mengarah pada analisis keuangan secara keseluruhan sebagai kumpulan. Jadi ingatnya kalian kalau ditanya BI OJK itu analogi hutan itu yang paling gampang. Hutan sama pohon. Terus ini hubungan dengan pemerintah. Yang pertama, counterpart pemerintah dalam menentukan sasaran inflasi jelas. Jadi kan yang menentukan sasaran inflasi 3 plus minus 1 itu presiden. Nah itu yang kita harus jaga. Terus pemegang kas pemerintah jelas. Jadi ibaratnya cadangan devisa kayak emas Indonesia, nah itu ada di kita simpennya. Cadangan duit, dolar, ada di kita semua. Terus dapat mewakili pemerintah dengan dalam berhubungan dengan pihak kreditor lagi jelas. Jadi biasanya kita ikut ikut menjadi namanya dealer untuk surat berharga pemerintah yang dijual ke luar negeri gitu. Itu biasanya BI bantu juga. Terus yang keempat, memberikan masukan kepada pemerintah jelas. Nah ini yang kalau kalian di kantor perwakilan mungkin kalian akan terjun langsung secara real gimana peran BI sebagai advisory di daerah. Jadi kenapa sih adanya kantor perwakilan, kenapa sih BI harus ada di tiap daerah? Ya itu jelas fungsinya. Jadi kita tuh sebagai ibaratnya apa ya, advisory atau ibaratnya yang pemberi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakannya. Biasanya kita tiap bulan itu ngasih ke gubernur kalau di daerah kayak surat rekomendasi, gubernur nih pertumbuhan ekonomi kita lagi kayak gini nih, kira-kira kebijakannya ambil kayak gini dong gitu. Dan itu gubernur nggak harus nurut, kan kita sebenarnya advisory gitu, tergantung dari gubernurnya mau ikut apa enggak gitu. Tapi kita selalu secara konstan memberikan masukan tersebut.
termasuk di tim pengendalian inflasi daerah atau di TPID. Yang di tiap daerah juga kita selalu ada pertemuannya setelah rilis BPS, misalnya rilis BPS tanggal 1, nah tanggal 5 atau tanggal 4 tuh kita langsung duduk bersama tuh pemerintah, instansi terkait sama Bank Indonesia tuh langsung duduk, ya kita nentuin kebijakannya mau kayak gimana biar inflasinya tetap terjaga. Kayak gitu sih tugas hubungan kita dengan pemerintah. Pokoknya kita erat banget tuh kalau sama pemerintah sebagai advisory, sebagai tangan kanan gitu. Terus yang ini hubungan internasional. Yang pertama intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, terus transaksi lintas negara, jelas juga nih. Hubungan koresponden juga jelas, apalagi kalau kalian lihat tahun kemarin ada G20, nah kita erat banget tuh kita sama lembaga-lembaga di luar sana, antara kepala daerah, bank sentral, ataupun Kementerian Keuangan ya gitu. Apalagi di event tahun ini juga ada ASEAN yang itu, event ASEAN, dan kemungkinan kita juga bakal terus berdiplomasi lah atau berhubungan dengan dunia luar sana. Itu udah gitu doang nih. Yang penting kalian tahu nggak nyebut Bank BI, kalian tahu nyebut KRIS itu KRIS, kalian tahu Bank Indonesia itu berbeda dengan bank seperti biasa, kalian tahu Bank Indonesia itu nggak bisa nabung. Kalau untuk masyarakat biasa cukup menurutku. Tapi kalian kalau misalnya pengen belajar lebih jauh silahkan, mau nanya juga silahkan. Tapi buat